teman-temanku semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang di seminar motivasi dan leader talk dengan tema sinergi manajemen waktu, berorganisasi dan sukses akademik, yang diselenggarakan atas kerjasama mata kuliah kepemimpinan bersama kalian teman-teman semuanya di sini, anak Mapala. Senang sekali saya bisa bertemu kalian di sini. Saya sangat bersyukur. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Salam rimba teman-teman semuanya, teman-teman Mapala di sini. Pada kesempatan kali ini kita sebuah acara yang dengan topik seperti yang telah ditampilkan ini, yaitu sinergi manajemen waktu, berorganisasi dan sukses dalam akademik. Jadi hari ini kita nggak belajar tentang rappling atau teknik pendakian, namun kita belajar yang lebih menakutkan, yaitu tentang manajemen waktu bagi seorang mahasiswa. Oke, karena ini akan kita bahas bagaimana kita bisa menggapai puncak tertinggi itu tanpa mengabaikan indeks prestasi akademik kita. Nah, terus muncul pertanyaan, bagaimana sih mencapai puncak itu? Untuk mencapai puncak kan kita harus melalui jalur-jalur ya. Oke, di sini kita akan menghadapi 5 etape. Yang pertama ada base camp, yang kedua ada navigasi darat, yang berikutnya ada manajemen logistik, dan ada summit attack, dan yang terakhir adalah perjalanan. Next kita di base camp dulu. Seperti pada umumnya, kalau kita mau mulai sesuatu atau mendaki kan kita di base camp dulu ya. Di sini kita harus sebelum mendaki gunung itu kan kita harus mempersiapkan diri, merefleksikan diri, mempersiapkan segala kebutuhan. Dan yang penting kita harus mengatur mindset kita. Dalam konteks Mapala ini, Mapala serta berorganisasi di dunia ini, masalah terbesar mahasiswa saat ini itu pikirannya masih terbagi-bagi gitu. Masih ada yang fokus organisasi, masih ada yang fokus kuliah sih. Padahal kita harus mensinergikan kedua hal itu. Kita nggak boleh nih organisasi Mapala jadi sebuah pelarian dari kuliah kita. Jadi keduanya itu adalah jalur menuju puncak, pengembangan diri dan ketangguhan diri seorang mahasiswa. Padahal kalau kita lebih dalam ya, tadi kan sempat kita bahas tentang organisasi buat pelarian. Masalahnya itu bukan pada kegiatannya, namun pada bagaimana cara kita memandang organisasi. Di sini kita tampilkan ada 2 jalur, 1 puncak. Oh, ini kan Mapala itu berapa sih? Kalau saya nih, Ya. buat mencari suasana. Kamu ikut Mapala berapa Mas Sagung? Cari pengalaman. Kamu kuliah itu berapa Mas? Nyari ilmu dong. Kita kan lagi ini kita coba di coba di kuliah kita sambungan organisasi jadi pelarian. Di lapangannya ternyata kuliah punya tugas, punya deadline. Sedangkan Mapala juga punya kegiatan naik gunung, walker atau hal lainnya gitu. Dan keduanya tuh nyata serta menentukan. Dan dari hal ini itu muncul mitos bahwa mahasiswa yang ikut organisasi itu akademisnya berantakan gitu. Padahal itu lagi berawal dari mindset Jawa lagi. Kalau mindset kita salah ya ujung-ujungnya salah gitu. Seperti itu mindset sebuah sisi kan. Justru kalau kita organisasi kita bisa lebih disiplin kan, karena kita berbeda dengan teman-teman yang lain yang tidak ikut organisasi. Jadi kita lebih terlatih di akademis maupun di non akademisnya. Oke, yang berikutnya kita masuk ke etape kedua, yaitu navigasi darat. Kalau mindset kita udah benar, langkah berikutnya adalah bagaimana kita berjalan tanpa tersesat. Nah, di gunung tanpa navigasi kita bisa tersesat. Di kehidupan mahasiswa juga tanpa prioritas kita juga bisa tersesat. Dan biasanya kita tersesat itu karena tidak mampu, karena tidak mampu. Namun mungkin karena adanya hambatan-hambatan yang kita temui selama perjalanan kita.
baik itu dalam berorganisasi Mapala maupun dalam pendidikan. Nah, di sini saya menemukan dua masalah utama yang sering saya temui, mungkin teman-teman dulu, dan yang menggambar kita. Yang pertama adalah inisiatif atau menunda-nunda. Yang berikutnya adalah distraksi. Distraksi itu hal-hal yang mengganggu kita berfokus itu, seperti main gadget, terus scrolling tanpa tujuan dan sebagainya. Jadi ini kalau yang distraksi, yang gadget, kalau di gunung tuh ibaratnya kita ketemu kabut, jadi nggak tahu jalan terus tapi nggak tahu mau kemana. Nah, bagaimana sih caranya kalau untuk membantu kita dari masalah-masalah ini? Kan kalau di pegunungan kita untuk keluar dari badan kita full kompas. Nah, di sini kita bisa menggunakan diagram atau matriks Eisenhower. Di sini ada 4 kuadran, yang 2 kuadran di atas itu kalau ada bahasa Inggrisnya yang paling atas itu bahasa Inggrisnya do atau lakukan. Kalau silapan hari ini, contohnya seperti ujian besok atau kalau di Mapala evakuasi tim SAR ya, karena itu sangat urgent dan mendesak dan penting. Yang berikutnya ada jadwalkan atau jadwalkan di kuadran 2 penting namun tidak darurat. Nah ini walaupun tidak darurat, justru ini yang membentuk mental kita. Di sini seperti latihan rutin, mengerjakan tugas, melatih fisik. Nah itu kan kita lakukan secara rutin ya, walaupun tidak urgent gitu. Nah, namun ini akan membentuk kebiasaan yang baik. Yang berikutnya, lakukan tamu tidak penting. Ini contohnya, kapan mendadak Mapala. Kalau nggak penting-penting amat, nggak usah lakukan 2 yang lain. Terus yang berikutnya adalah kuadran 4, tidak darurat dan tidak penting. Nah ini apa ya, hal-hal buruk lah seperti tadi main gadget, lupa waktu, jam scrolling dan sebagainya. Oke, setelah kita tahu arah ya, tahu mindset, sekarang kita ada pertanyaan, apakah kita punya bekal yang cukup untuk puncak? Misalnya kalau di pendakian kita punya logistik dan sebagainya. Di sini kita masuk ke etape ketiga, yaitu manajemen logistik. Oke, di sini pentingnya manajemen logistik. Kalau di gunung kan tadi apa bilang makanan dan alat, kalau di kehidupan mahasiswa itu fokusnya itu tentang waktu dan energi. Dan logistik ini harus dikelola juga dengan strategi. Di sini ada 3 strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada time blocking. Time blocking ini ada jam, kunci jam. Jadi misalnya tentang waktu jam dari segini sampai segini itu kita manfaatkan untuk mengerjakan tugas seperti itu. Dan sisanya untuk kegiatan Mapala atau kegiatan bermanfaat lainnya. Jadi kita lebih terjadwal dan terukur dalam kehidupan kita. Yang berikutnya adalah energi management. Kadang walaupun nggak semuanya, beberapa mahasiswa itu yang ikut Mapala terutama mereka lebih ingin mendaki dulu baru mengerjakan tugas. Jadi energi di awal itu mereka gunakan untuk mendaki dulu, padahal itu malah membuang-buang energi di awal dan akhirnya kita nggak ngerjain tugas karena udah sampai duluan gitu. Padahal harusnya kan kita ngerjain tugas dulu baru mendaki gitu. Intensitas mendaki gitu. Jadi kita harus punya manajemen energi yang baik. Yang berikutnya adalah plan B, karena segala hal itu enggak mesti sesuai dengan kemauan kita, jadi kita harus bagaimana strategi atau berdelegasi dan komunikasi dini agar tidak ada hal yang dikorbankan. Selanjutnya, kalau mindset kita udah benar, arah sudah jelas, logistik sudah disiapkan, maka kita masuk ke fase yang paling menentukan, yaitu summit attack. Nah, di summit attack ini adalah fase di mana semuanya halnya diuji, mulai dari mental, disiplin, dan komitmen. Namun di sini juga akan ada efek sampingnya, yaitu ada capek, ingin menyerah, atau bahkan ingin memilih salah satu. Salah satu ini maksudnya aku udah mulai capek organisasi Mapala nih, aku mau pulang aja. Mungkin ada yang udah malas-malasan kuliah atau dia Mapala aja sampai jadi donatur kampus gitu misalnya. Itu nggak oke ya. Nah, untuk menghadapi summit gitu, kita harus mempunyai 3 mental ini ya. Yang pertama, kita harus punya sinergi. Mapala itu kan bentuknya organisasi ya, semuanya saling mendukung satu sama lain. Dan semuanya pasti bergulat di universitas yang sama. Semuanya harus saling sinergi, saling mendukung dalam program kerja.
kerja Mapala maksudnya solidaritas tim dan saling mengingatkan jika ada tugas atau apapun itu. Yang berikutnya adalah mental yang istilah ini adalah ketegasan. Berani berkata tidak. Misalnya kita memiliki proyek mendadak gitu, proyek awal atau apa mendadak kita, namun kita punya deadline lain nih, kita harus berani bilang tidak. Misalnya sama temannya Mas Panji, nggak mau ikut gitu Mas Panji. Nah itu karena ada hal yang lebih urgent mengerjakan tugas dan lainnya. Nah kayaknya ada kepemimpinan itu mungkin untuk seseorang yang ingin jadi pemimpin di depannya, memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Kita harus belajar tanggung jawab dari kita sendiri, amanah dan kewajiban kita. Jangan sampai kita pemimpin tapi nggak kayak siapa ya? Kayak siapa? Oke, jadi kita harus punya 3 mental itu. Yang pertama ada bersinergi, ketegasan, tetap berkemungkinan. Oke, kita sampai di bagian paling ditunggu yaitu closing. Nah, seperti apa ya, mendaki itu. Mendaki kan kata orang-orang mendaki kan bonus. Dia nggak balik balik. Bonus banget ya. Yang penting adalah perjalanan kita, perjalanan pulang ya, perjalanan pulang terus membawa pelajaran lah. Nah, kalau apa ya, kita harus mengevaluasi tentang perjalanan kita dari base camp sampai titik puncak itu bagaimana gitu. Kita harus benar-benar apa ya, mengilhami lah itu bagaimana. Dan lebih baik lagi kalau kita bisa melakukannya di kemudian hari gitu, nggak cuma 1 hari doang gitu. Yang pertama yang bisa kita tangkap dari tadi ya, kita bisa jadi atlet, terutama anak-anak Mas Mapal sini bukan hanya tangguh di alam, nah kan tangguh juga atau pintar juga dalam indeks akademik. Yang berikutnya adalah jaga sinergi, yaitu akademik dan organisasi adalah 2 sisi mata uang yang saling menguatkan satu sama lainnya, bukan untuk saling mengorbankan. Jadi jangan korbankan satu yang. Yang berikutnya adalah terus belajar. Setiap pengalaman baik di kelas maupun di alam bebas adalah guru terbaik untuk membentuk kalian menjadi pemimpin di masa depan. Kemudian motivasi yang sederhana ini mungkin ada yang diberikan tanggapan atau yang lainnya. Silakan. Oke teman-teman, di sini udah Mas Mo menjelaskan bagaimana tentang manage waktunya. Tapi keren banget dari presentasi Mas Owen ini, udah menggambarkan Mapala banget dengan mengaitkan dengan gunung. Seperti tadi ada 5 etape. Ada yang masih inget 5 etapenya apa aja? Escape. 1 take away udah paling terakhir. 1 dan terakhir ya. Manajemen logistik. Navigasi darat. Manajemen logistik. Terus nah, dari situ kalian masih ada yang dipertanyakan lagi nggak? Kan tadi perumpamaannya di gunung-gunung gak nyambung Mas, itu ada boleh kritik, saran, atau ada yang ganjel nih, itu nggak kayak gitu Mas, boleh langsung ditanyakan oleh narasumber yang terhebat ini. Mas Udin ini sebagai ketua umum Mapala ya? Betul atau betul? Betul. Mas Udin selaku ketua umum Mapala, apakah ada yang perlu dipertanyakan dari presentasi tadi? Apakah selaku ketua nih yang menjabat banyak sekali orang-orang ini, pimpin orang-orang yang ada di Mapala ini, gimana? Apakah Pak Ketum udah menyesuaikan waktunya, udah di kuliah udah bagus, di organisasi udah bagus, gimana? Mungkin dari materi ini sih bisa buat pembelajaran bagi saya juga ya, karena ya kebelakangan ini juga kalau ada kegiatan tuh tugas kuliah kadang keteteran juga kan. Mungkin dengan adanya materi ini saya bisa mengatur waktu saya dengan lebih baik lagi. Berarti kayak relate banget ya berarti ya materi ini ya. Relate banget sih, relate banget. Kita sudahi sampai di sini, diskusinya asik banget nggak? Asik. Materi yang dibawakan oleh teman kami Awan Radian sangat
sangat-sangat nyambung banget dengan Mapala ya. Udah menggunakan umpama gunung, ada logistik segala, ada base camp segala, itu keren banget. Ya mungkin ini saja teman-teman yang bisa kami tim 3 sampaikan, presentasikan. Mudah-mudahan pulang dari sini setelah mendengarkan materi ini kita semua bisa melakukannya dan bisa manage waktu kita lebih baik di organisasi dan juga di kuliahan. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dan juga kehadirannya.